أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Amin, amma ba'du. Jamaah kajian Aqidah Islamiyah Kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah lama kajian kita liburkan. Insyaallah mulai hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pertemuan yang ke-9 terkait dengan syahadah atau persaksian anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Adapun hari ini, tepatnya tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2021, kita masuk pada pembahasan yang ke-10 terkait dengan asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Pengertian syirik dan pembagian-pembagiannya. Apa itu yang dimaksud dengan kesyirikan? Kita harus mengetahui, karena syirik itu adalah perkara yang paling besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Yang dimaksud dengan syirik lughatan secara bahasa huwa bima'nal isyraku wal muqarinah, yaitu bermakna menyekutukan dan membersamakan. Adapun secara syariat agama Islam yang dimaksud dengan syirik yaitu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Contoh, Allah memiliki kekhususan perbuatan-perbuatan yang sifatnya perbuatan-perbuatan. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menghinakan, yang memuliakan. Kalau ada seseorang meyakini ada yang bisa menciptakan alam semesta, yang bisa menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyamakan ada selain Allah yang bisa seperti itu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Contoh yang kedua, apabila seseorang itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan peribadahan. Seseorang sholat tujuannya untuk selain Allah, yang mana seharusnya untuk Allah, maka dia telah berbuat syirik. Seseorang menyembelih yang seharusnya sembelihannya itu niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menyembelih untuk selain Allah, ya, untuk penghuni gunung, untuk penghuni bangunan, penghuni kubur, maka dia telah berbuat kesyirikan. Contoh yang ketiga,
Apabila seorang itu menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sifatnya sama dengan makhluknya. Bahkan ada suatu agama yang menyerupakan Tuhan atau dewa itu ya, seperti gajah ya, di India sana. Dan contoh-contoh yang lain, ini yang dimaksud dengan syirik. Kemudian yang kedua, aqsamu syirki, pembagian syirik. Syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbarun, syirik yang paling besar. Apa itu? Wa huwa kullu syirkin atlaquhu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan an dini. Setiap dosa syirik, perbuatan kesyirikan yang mana syariat telah menetapkannya. Konsekuensinya, orang yang melakukan syirik besar itu keluar dari agama Islam. Artinya dia murtad atau kafir. Contoh ya tadi ya, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, beristighatsah dengan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Adapun yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil akan tetapi minal kabair, termasuk dosa yang besar. Wa huwa kullu amalin qawli aw fi'lin aw fi'li thabata syar'an. Setiap amal perkataan maupun perbuatan yang mana telah ditetapkan oleh syariat bahwasanya itu syirik kecil. Akan tetapi pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Ya, contoh ya, riya. Salat, membaca Al-Quran, ya, atau beribadah untuk dilihat, untuk dipuji. Maka ini adalah syirik kecil, akan tetapi dosanya sangat besar. Maka al-firqu baina syirkil akbar wal asghar, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil dijelaskan oleh beliau bahwasanya syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, syirik besar pelakunya kekal di dalam neraka, akan tetapi syirik yang kecil pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Yang ketiga, yahbitu jami'al a'mal, syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Adapun syirik kecil hanya menghapus atau membatalkan pahala amalan yang tercampur kesyirikan tersebut. Jadi ini bahaya kesyirikan yang akan menghapus amalan-amalan yang kita lakukan. Seandainya seorang itu memiliki amalan bergunung-gunung, sangat banyak, akan tetapi di akhir hidupnya dia berbuat syirik, maka seluruh amalannya terhapus, dia keluar dari agama Islam dan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau, berbuat syirik kepada engkau, sedangkan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian yang keempat, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar pelakunya keluar dari agama Islam sehingga yabihud dam wal mal. Darahnya dan hartanya itu boleh kita perangi. Kalau mereka memerangi agama Islam, maka kita boleh memerangi mereka. Maka ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, maka kita boleh memeranginya. Tentunya sesuai dengan peraturan negara, sesuai dengan peraturan ulil amri atau pemerintah. Adapun syirik kecil, pelakunya la yabihuhuma, tidak boleh kita perangi darahnya, tidak boleh kita perangi harta-harta.
Ini kafir dhimmi. Ya, kafir yang di bawah naungan pemerintah, perlindungan pemerintah, yang mereka tidak memerangi agama Islam, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Itu sedikit penjelasan terkait dengan pengertian syirik dan pembagiannya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.